Ya, saya percaya bahwa mujizat masih ada. Selama masih ada Tuhan, Amin. selalu masih ada mujizat. Selama masih ada mujizat, masih ada harapan bagi setiap kita. Nah, hari ini yuk, mari kita sekali lagi mencoba untuk melihat yang lalu saya bicara tentang Yeremia 6 ayat 16. Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Dalam Yeremia 6 ayat 16 kita sementara bicara tentang bagaimana supaya saya bisa menemukan the resting of our soul. Bagaimana kita bisa menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Yeremia 6:16 berkata, dan beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Jadi bukan jalan-jalan baru, bukan ide-ide manusia baru, bukan cara-cara yang modern, tetapi sebuah prinsip-prinsip jalan-jalan yang sudah ada ancient of days, di zaman dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Nah, hari ini saya akan bicara tentang jalan-jalan yang sudah ada sejak dahulu kala yang bisa memberikan kepada kita ketenangan jiwa. Ada 4 jalan yang akan kita bahas, tapi kita nomor 1 saja dulu untuk kali ini. Saya mengajak Anda untuk pergi ke Lukas pasal 24. Lukas pasal 24, dan kita akan melihat jalan yang pertama. Jalan yang bernama Jalan Emmaus. Jalan Emmaus. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13, Lukas pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-31. Tetapi karena cukup panjang, saya tidak akan baca semua bagi Anda. Kita akan lihat dulu saja beberapa ayat untuk meneguhkan, untuk meyakinkan kita apa sebenarnya jalan Emmaus ini. Menurut saya bahwa setiap kita akan mengalami jalan Emmaus ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita akan sampai pada sebuah destiny yang Tuhan tetapkan bagi Anda dan saya, maka kita mau tidak mau, satu titik satu kali pasti akan melewati yang namanya jalan Emmaus. Dan jalan Emmaus adalah jalan pertama yang Dia tetapkan sejak dahulu kala supaya kita bisa menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Nah, jalan Emmaus ini adalah jalan yang sangat luar biasa. Kalau Anda lihat Lukas 24 ayat 13, Lukas 24 ayat 13, Anda akan temukan kata pada hari itu juga. 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Menurut saya ayat 13 ini sudah cukup aneh. Bagi Anda orang Israel, maka Anda akan mengerti ada sesuatu yang aneh. Ayat 13 Lukas secara sengaja berkata pada hari itu juga. Pertanyaannya adalah hari apa? Maka jawabannya adalah hari ketiga setelah Paskah. Hari ketiga setelah Paskah yaitu hari Senin kira-kira. Hari Minggu. Jadi pada hari Minggu, jadi mereka kemudian memutuskan untuk berpindah dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Nah, menurut saya bagi orang Israel ini adalah sesuatu yang aneh sebab kita sudah tahu bahwa sebagai orang Israel yang baik, maka mereka harus hadir pada 3 hari raya besar, yaitu hari raya Pesach atau hari raya Paskah. Orang Israel harus ada di Yerusalem atau di Bait Suci tepatnya, tempat di mana tabut perjanjian itu ada. Nomor 2 mereka ada hari Pentakosta atau Sevot, dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun-daunan atau Sukkot. Nah, ada kedekatan ketika mereka datang di hari raya Paskah, biasanya mereka tidak langsung pulang. Ketika hari raya Paskah selesai, biasanya mereka akan bertahan sampai pada hari raya Pentakosta. Kenapa? Sebab perjalanan yang sangat jauh untuk ditempuh, untuk pergi pulang tidak mudah. Walaupun ada selisih 1 bulan lebih, beberapa orang kemudian memutuskan untuk tinggal di Yerusalem atau daerah-daerah dekat Yerusalem. Yang menarik adalah tiba-tiba kita temukan bahwa 2 orang murid Yesus yang kemudian kita akan disebut oleh Lukas sebagai namanya Kleopas. Menurut sejarah, menurut beberapa catatan, Kleopas masih kerabat dari Maria
Dengan kata lain, Kleopas masih omnya daripada Yesus sendiri. Dan dia punya istri, namanya juga Maria, yang Anda akan temukan ketika dikatakan bahwa Maria, istri Kleopas, termasuk salah satu perempuan atau wanita yang ada di bawah salib Yesus ketika Yesus disalibkan. Jadi Anda harus melihat bahwa ini masih kerabat Yesus. Beberapa murid Yesus sebenarnya berasal dari kerabat Yesus. Bukan saudara Yesus, bukan saudara kandung Yesus, tetapi beberapa kerabat Yesus. Jadi kemungkinan besar sepupu Yesus, sepupu jauh Yesus. Jadi beberapa murid masih ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan Yesus. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 2, kalau Anda lihat tentang mujizat pertama, yaitu pernikahan di Kana, Anda akan menemukan Yohanes mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya terundang terundang pada peristiwa pernikahan di Kana. Kenapa mereka terundang? Jadi jawaban saya sederhana, sebab mereka hari itu menghadiri keluarga mereka atau kerabat mereka yang menikah. Karena beberapa murid Yesus itu adalah bagian dari kekerabatan keluarga Yesus, maka yang datang bukan cuma Yesus, tetapi murid-muridnya juga diundang. Bukan karena mereka murid, tetapi karena mereka memang masih kerabat, sehingga mereka diundang. Jadi termasuk Kleopas. Kleopas adalah om daripada Yesus sendiri, dengan Maria istrinya memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem. Ini menarik sebab seharusnya mereka akan memilih, kalau mereka orang Yahudi yang taat, yang baik, mereka akan memilih untuk tetap tinggal di Yerusalem. Tetapi hari itu mereka memilih untuk tidak menetap di Yerusalem, tapi mereka memilih keluar dari Yerusalem. Jadi mereka memilih untuk keluar. Kenapa mereka keluar? Singkat cerita, saya percaya sebab mereka mengalami kekecewaan. Mereka mengalami kekecewaan. Jalan Emmaus adalah jalan kekecewaan. Jalan Emmaus menurut saya adalah jalan kekecewaan. Anda akan menemukan ada beberapa pertentangan-pertentangan. Saya tunjukkan. Misalnya, bahwa terjadi pertentangan nomor 1 ayat 15 misalnya. Ayat 15. Terjadi pertentangan. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Kata bertukar pikiran di sana pada ayat 15, sebenarnya bahasa aslinya berarti mereka berdebat antara satu sama lain. Jadi terjadi pertentangan antara Kleopas dan istrinya sendiri. Tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi terjadi perdebatan antara Kleopas dan istrinya sendiri mengenai siapa Yesus. Jadi kita temukan kembali lagi ada pertentangan. Mari saya bawa kepada Anda juga pertentangan berikut yang disengaja ditulis oleh Lukas. Kalau Anda pergi ayat yang ke-19, pada ayat yang ke-19, ayat 19, jadi pertentangan pertama adalah pertentangan yang muncul antara Kleopas dan istrinya. Dan kemudian Lukas membawa kita pada ayat 19, ketika Yesus muncul, dia berkata, katanya kepada mereka, apakah itu? Jadi Yesus bertanya, kenapa kamu berdebat? Oh, ada persoalan tentang Yesus. Apa itu? Siapa Yesus? Mereka berkata, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Lihat ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami, jadi sekali lagi, jadi nomor 2, ada pertentangan nomor 1 antara Kleopas dan istrinya mengenai Yesus. Nomor 2, ada pertentangan antara rakyat kami, kata Kleopas, dengan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami. Jadi kami rakyat sebagian besar percaya pada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan. Tetapi para pemimpin-pemimpin kami, para imam-imam kepala kami telah menyerahkan Yesus untuk dihukum mati dan disalibkan. Jadi ada pertentangan kedua, pertentangan antara pemimpin umat dan rakyat. Jadi ada pertentangan antara pemimpin umat dan rakyat. Anda akan temukan kembali, kemudian Lukas memberi pertentangan ketiga. Lihat pada ayat 21. Ayat 21, pertentangan pertama, Kleopas dan istrinya. Pertentangan kedua, antara rakyat dan pemimpinnya.
Pertentangan ketiga, ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, itulah Mesias. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami, ayat 24, telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi kemudian ada garis bawahi, ada pertentangan. Jadi pertentangan pertama antara Kleopas dan istrinya mengenai Yesus. Pertentangan kedua adalah pertentangan antara rakyat dan pemimpin-pemimpin mereka tentang Yesus. Pertentangan ketiga adalah pertentangan antara murid-murid laki-laki dan murid-murid perempuan. Murid-murid perempuan mereka katakan telah melihat kubur yang kosong, telah berjumpa dengan malaikat-malaikat, dan mereka menjadi percaya bahwa dia hidup. Jadi murid-murid perempuan percaya bahwa Yesus hidup. Murid-murid laki-laki ayat 24 berkata, jadi murid-murid laki-laki pergi ke kubur, melihat kubur yang kosong yang sama, tetapi mereka berkata, benar kubur sudah kosong, tetapi mereka tidak melihat Yesus. Jadi kemungkinan besar mereka belum sampai pada kesimpulan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi mereka belum sampai pada kesimpulan itu. Jadi masih ada pertentangan dari kesaksian murid-murid perempuan dan kesaksian murid-murid laki-laki. Sehingga jalan Emmaus sebenarnya bukan hanya jalan kekecewaan, tapi tepatnya jalan Emmaus adalah jalan kebingungan. Jalan tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kita pasti pernah mengalami satu titik di mana kita tidak tahu harus berbuat apa. Satu titik kenapa kita tidak tahu harus melakukan apa. Satu titik di mana kita mengalami sebuah persimpangan dalam jalan kita. Ketika kita harus memilih ke A atau ke B, saya harus buat ini, mana yang benar, dan saya tidak lagi bisa percaya pada apa yang saya percayai selama ini. Sekali lagi. Jadi kebingungan ini menurut saya itu muncul sebab saya tidak lagi bisa mempercayai apa yang saya percayai selama ini. Semoga Anda tidak bingung. Jadi jalan kebingungan, jalan Emmaus membuat bingung sebab mereka tidak lagi bisa mempercayai apa yang mereka percayai selama ini. Maksud saya begini, mereka berkata tadi kepada Yesus, tadi kita sudah baca, mereka berkata, padahal kami dahulu, ayat yang ke-21, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka sempat berharap bahwa Yesuslah sang pembebas. Sang pembebas itu adalah sang raja yang dijanjikan akan datang, dengan kata lain sang Mesias. Mereka percaya bahwa Yesuslah sang Mesias. Tetapi apa yang mereka lihat, kenyataan yang mereka lihat, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka miliki. Sekali lagi, jadi kebingungan ini muncul sebab mereka tidak bisa lagi mempercayai mana benar, mana salah. Bahkan mereka tidak bisa mempercayai diri mereka sendiri, pemikiran mereka sendiri. Sebab selama ini apa yang mereka percayai, bahwa Yesus adalah Mesias yang membebaskan, ternyata tidak terjadi menurut pemikiran mereka. Jadi ini bukan persoalan Yesus mati atau tidak mati. Anda harus catat. Kleopas dan istrinya berpulang dari Yerusalem ke Emmaus bukan karena persoalan Yesus mati atau tidak mati. Kenapa saya berkata bukan karena Yesus mati, bukan matinya Yesus. Tadi kita sudah baca bahwa ada berita bahwa kubur Yesus kosong dan Yesus hidup. Tetapi mereka sekalipun sudah pernah mendengar berita itu, mereka tetap memilih untuk keluar dari Yerusalem. Mereka tetap memilih untuk keluar dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Artinya ini bukan persoalan Yesus mati atau Yesus hidup. Bukan persoalan itu sebenarnya. Persoalannya adalah harapan mereka, ekspektasi mereka tentang Yesus sebagai Mesias itu runtuh lewat kematian Yesus. Yesus mau bangkit buat mereka bukan persoalan.
Yang ada persoalan adalah Yesus yang diharapkan jadi Mesias itu mati. Atau istilahnya sempat mati. Mesias tidak boleh mati. Mesias harus hidup. Mesias tidak boleh mati. Mesias harus menang. Sebab kematian dapat dianggap sebagai sebuah kekalahan. Itu persoalannya. Walaupun kemudian ada berita hari itu datang, ada berita dari murid-murid perempuan, kuburnya Yesus kosong, dan malaikat berkata dia hidup, kami percaya bahwa dia benar-benar hidup, tetapi murid-murid laki-laki tidak melihat Yesus hidup, itu sebabnya buat mereka masih terjadi pertentangan. Ada banyak kekecewaan, ada banyak kebingungan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak lagi bisa mempercayai apa yang kita percayai selama ini. Kita tidak lagi bisa mempercayai, oh dulu saya percaya Tuhan baik. Dulu saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saya. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, dan kita temukan dalam lamanya waktu kita berdoa, Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa kita. Dan ketika waktu-waktu ini semakin panjang, tiba-tiba ekspektasi kita, harapan kita, keyakinan kita itu mulai luntur. Sebab semua harapan dibangun di atas dasar keyakinan. Harapan dibangun di atas dasar keyakinan. Ketika apa yang saya harapkan seringkali tidak terjadi, maka keyakinan saya mulai menjadi tipis. Harapan selalu dibangun di atas dasar keyakinan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti pengharapan selalu dibangun di atas dasar keyakinan iman. Ketika keyakinan iman kita menjadi runtuh goyah, maka pengharapan kita akan menjadi sirna. Sebab pengharapan dibangun di atas dasar keyakinan. Ketika keyakinan ini rusak dan hancur, maka tinggal tunggu waktu pengharapan itu akan berhenti. Ketika mereka tidak lagi bisa berekspektasi pada Yesus sebagai Mesias, itu tandanya maka keyakinan mereka sementara mengalami krisis. Ada banyak hal dalam hidup kita ketika kita berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa, dan ketika apa yang kita harapkan tidak kita terima, konsekuensi dari itu semua adalah tiba-tiba kita temukan iman kita mulai menjadi lemah, iman kita mulai menjadi goyah. Dan ketika iman mulai goyah, keyakinan kita mulai hilang, kita mengalami yang namanya kebingungan. Itu sebabnya saya percaya Yesus melakukan 3 hal. Yesus melakukan 3 hal kepada murid-muridnya di jalan Emmaus. Dan buat saya, inilah the way, inilah the path, inilah the road, inilah jalan to have the resting soul. Jiwa yang tenang. Inilah jalan untuk mengalami jiwa yang tenang. Jadi kita harus mengalami ketika kita bingung, kita harus mengalami 3 hal ini yang Yesus lakukan. Nomor 1, saya percaya ini yang Yesus lakukan nomor 1. Alkitab berkata, Yesus mulai memberi pengajaran kepada mereka. Yesus mulai memberi pengajaran pada mereka. Ayat 27. Ayat 27, Alkitab berkata, lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi dia mulai memberi penjelasan. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, if you know the truth shall set you free. Kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Catat baik-baik. Yang memerdekakan orang bukanlah kebenaran. Yang memerdekakan orang bukanlah kebenaran. Yang memerdekakan orang adalah mengetahui kebenaran. Dia berkata, kalau kamu mengetahui, kalau kamu mengenali, kalau kamu mengerti kebenaran, maka kebenaran itu will set you free, memerdekakan kamu. Bukan kebenarannya yang memerdekakan, tetapi pengertian akan kebenaranlah yang memerdekakan. Dia berkata, kalau kamu mengerti, mengetahui kebenaran. Jadi bukan sekedar kebenaran, kamu harus mengerti, kamu harus mengetahui. Itu sebabnya Yesus perlu menjelaskan. Sebab ada banyak orang hanya mengetahui kebenaran yang bersifat tertulis, tetapi tidak pernah mengetahui kebenaran yang bersifat batin, kebenaran yang bersifat rema, kebenaran yang bersifat personal.
kebenaran yang bersifat personal, kebenaran yang diajarkan pribadi ke dalam batin kita masing-masing. Mengetahui Alkitab, mengerti, hafal ayat Alkitab, it will not set you free. Itu tidak akan membebaskan Anda. Tetapi Anda sampai mengerti, sampai pada kedalaman batin. Anda mengetahui sampai pada kedalaman batin. Kata mengenal, mengetahui, bahasa Ibraninya yada, bahasa Yunaninya ginosko. Yada dan ginosko punya maksud yang sama, makna yang sama. Pengenalan yang muncul dari pengalaman. Pengenalan yang muncul dari pengalaman. Jadi bukan hanya sekedar tahu otak, tetapi itu masuk pada kedalaman batin. Kita sebut itu sebagai rema. Kebenaran yang merema dalam kehidupan kita. Kenapa Yesus harus menjelaskan? Supaya itu menjadi personal bagi Anda dan saya. Itu menjadi personal dalam kehidupan kita. Menjadi rema. Dan apa fungsi rema? Anda masih ingat dia berkata, iman timbul dari mana? Pendengaran, dan pendengaran akan rema, firman Kristus. Rema, kata firman di sana tidak menggunakan logos, tetapi menjadi rema. Jadi bukan hanya logos, firman yang tertulis. Saya tidak mau Anda mengerdilkan logos. Kita perlu logos. Sebab tanpa logos, firman yang tertulis, tidak ada rema, firman yang terdengar. Tetapi jangan berhenti hanya sampai pada hafal ayat. Logos. Jangan hanya berhenti sampai pada otak, logos. Tapi mari biar firman ini rema masuk ke dalam batin kita. Menjadi bagian dari pengalaman kita. Seringkali dark moment, masa-masa tergelap dalam hidup kita adalah masa-masa di mana dia mengubah logos menjadi rema. Sekali lagi ya, boleh saya bilang ini, seringkali di masa-masa tersulit kita lah, di jalan Emmaus itulah logos berubah menjadi rema. Logos berubah menjadi rema. Transformasi logos menjadi rema dalam hidup kita, dari firman pengetahuan menjadi firman yang bersifat personal. Justru ketika kita mengalami banyak hal yang sulit, ketika kita mengalami banyak hal yang seringkali kita tidak mengerti, tetapi disitulah kita belajar pelajaran-pelajaran terbaik kita tentang Tuhan. Saya berdoa, kita belajar untuk mengalami masa-masa momen sulit. Pak, saya tidak tahu harus buat apa. Hari itu adalah justru kesempatan bagi kita untuk belajar sesuatu, untuk mengenal Tuhan makin dalam. Dan disitulah kita punya kesempatan mengubah logos firman di otak menjadi rema, firman yang masuk dan merasuk dalam hati. Firman yang hanya sampai pada tataran pengetahuan, mengubah jadi firman yang sampai pada tataran pengenalan. Sekali lagi, firman dari tataran pengetahuan, logos berubah menjadi firman pada tataran pengenalan, rema. Nomor 2, yang dilakukan oleh Yesus adalah, yang menarik adalah lihat ayat yang ke-30, ayat 29. Yang pertama, dia harus mengajar mereka tentang firman. Kenapa dia harus mengajar tentang firman? Sebab iman mereka sementara goyah. Dan cara untuk membangkitkan iman adalah pendengaran akan firman Kristus. Tetapi bukan sekedar firman, tapi firman yang dimengerti, firman yang merasuk sampai pada batin, firman yang bersifat personal, firman yang ada dalam tataran pengenalan dan bukan hanya sekedar pengetahuan. Sebab itu dia menjelaskan mereka, memberi mereka pengertian tentang firman. Logos berubah menjadi rema. Yang kedua, ayat 29. Lukas 24:29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah dia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu dia duduk, ayat 30, waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, nomor 2, ini yang saya percaya. Waktu mereka bercakap-cakap sampai di tempat, sampai di sebuah rumah, kemudian Kleopas dan istrinya memilih untuk tinggal, sebab hari yang sudah malam tentu saja tidak aman untuk berjalan.
Kleopas dan istrinya sudah sampai pada tujuan di Emmaus. Dan mereka masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi Yesus sengaja mau berjalan. Dia mau berjalan terus. Dan mereka berkata, kenapa harus berjalan? Tinggallah bersama-sama dengan kami. Jadi mereka memohon dia untuk stay with us. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Dan Alkitab berkata, Yesus masuk sebab dia mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi dia mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Nomor 2, belajar untuk mengajak Yesus tinggal masuk bersama-sama dengan kita. Artinya kita punya hubungan dengan dia. Kita punya hubungan dengan dia. Makanya ayat 30 dia berkata, setelah dia masuk, dia kemudian mulai memecahkan roti. Pemecahan roti selalu bicara tentang the place of fellowship. Place of fellowship, tempat di mana kita bersekutu. Tempat di mana kita punya fellowship. Nah, tapi yang menarik adalah, tapi Pak, saya punya fellowship dengan Tuhan. Buktinya saya ada di morning worship hari ini. Saya berfellowship dengan Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Tapi Anda harus lihat ayat 30 baik-baik. Ayat 30 berkata, waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan. Tunggu dulu sebentar. Dalam tradisi Yahudi, biasanya yang mengambil roti dan memecahkan roti dan memberikan kepada orang yang duduk di meja makan adalah tuan rumah. Adalah tuan rumah itu sendiri. Baru saja kita belajar bahwa itu adalah tempatnya Kleopas dan istrinya. Itu adalah rumah dari Kleopas dan istrinya. Tetapi yang menarik adalah yang memecahkan roti bukan Kleopas. Menurut tradisi, Kleopaslah yang harus memecahkan roti, memberikan kepada istrinya dan kepada Yesus. Yesus akan dianggap sebagai tamu. Tentu saja Yesus yang dia tidak kenal. Tapi hari itu yang mengambil inisiatif, mengambil roti, memecahkan bukan Kleopas, tetapi Yesus sendiri. Yesus bertindak sebagai tuan rumah. Catat baik-baik ini. Bersekutu dengan Yesus, tapi tanpa pernah menjadikan dia raja dalam kehidupan kita, tuan rumah dalam hidup Anda dan saya, maka persekutuan kita dengan Yesus tidak akan pernah mengubah apapun dalam kehidupan kita. Kita undang dia masuk ke dalam hati kita, but we are not the king of our heart. He is the king of our heart. Sekali lagi, kita undang dia masuk ke dalam hati kita, tetapi sekalipun itu hati Anda dan saya, kita bukanlah raja atas hati kita. Dialah yang harus menjadi raja atas hati kita. Kegagalan terbesar kita adalah kita mencoba bersekutu dengan Yesus, kita panggil dia tinggal dalam hidup kita, tetapi persoalannya yang memegang kendali dalam hidup Anda dan saya tetaplah diri kita sendiri. Itu sebabnya persekutuan kita, doa pagi, morning worship, worship night, kita ikut Monday service, kita boleh ikut sale. Tetapi persoalannya adalah bukan seberapa banyak kita bersekutu dengan dia, tetapi apakah dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan, dia kemudian semakin menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dia menjadi raja dalam hidup kita atau tidak. Persoalannya adalah hari itu menurut saya, Kleopas dan istrinya mengizinkan kekhawatiran mereka, mengizinkan ketakutan mereka, mengizinkan kekecewaan mereka, menguasai hidup mereka sedemikian rupa. Sehingga Yesus bukan lagi yang berkuasa dalam hidup mereka. Bahkan mereka bukanlah orang yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Keserakahan seringkali menguasai kita, bukan kita yang menguasai keserakahan. Seringkali uanglah yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai uang. Seringkali nafsu kitalah yang menguasai kita, dan bukan kita yang menguasai nafsu. Tapi hari itu dia berkata, bukan hanya kamu yang harus menguasai nafsu, bukan kamu yang harus berkuasa atas kekecewaanmu, bukan kamu yang harus berkuasa atas uang yang engkau punya, bukan kamu yang harus berkuasa atas pekerjaan yang kamu miliki, bukan kamu yang harus berkuasa atas handphone di tanganmu. Seringkali handphone yang berkuasa dalam waktu kita, bukan kita yang berkuasa atas handphone. Tetapi dia berkata, make me the king, biar saya lah yang menjadi raja, biar Yesus yang menjadi tuan rumah.
Dan buat saya ada Billy Graham pernah berkata, kalau iblis mengetuk pintu hatimu, izinkan Yesus yang membuka pintu dan menjawab iblis. Setuju. Saya sangat setuju. Sebab kita bukan tuan rumahnya. Kekuatan kita akan kekuatan terbatas. Jadikan dia raja. Fellowship with Jesus without making him the king of our heart. That will do nothing. Berfellowship dengan Yesus tetapi dia tidak pernah jadi tuan rumah dalam hidup kita, maka fellowship itu tidak akan pernah berbuat apa-apa dalam hidup kita. Kita boleh ikuti perjamuan kudus tiap hari, tetapi kitalah yang menguasai diri kita. Emosi kita malah yang menguasai diri kita. Amarah kita yang menguasai diri kita. Keserakahan kita yang menguasai diri kita. Arogansi kita yang menguasai diri kita. Kesombongan kita yang menguasai diri kita. Kita gagal. Kita boleh berfellowship berkali-kali. Tapi Yesus yang harus jadi tuan rumah dalam hidup kita. Nomor 3 yang terakhir. What is the way of Emmaus? Apa jalan Emmaus? Jalan Emmaus adalah jalan di mana kita mengalahkan setiap kekhawatiran, mengalahkan setiap kebingungan dengan cara nomor 1, kita harus mengerti firman. Logos berubah menjadi rema. Pengalaman pribadi. Nomor 2, kita harus membuat bersekutu dengan dia dan dia menjadi raja tuan rumah atas hidup kita. Nomor 3 yang terakhir, lihat ayat 31. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka memecahkan roti, apa yang kita sebut hari ini sebagai perjamuan kudus, tiba-tiba Alkitab berkata, terbukalah mata mereka. Ini yang saya percaya. Dalam gereja, perjamuan kudus, bagi kita yang ada dalam Injili Protestan, maka kita mengenal yang namanya sakramen. Ada 2 sakramen bagi kita orang Injili Protestan. Sakramen berarti salah satunya adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus disebut sebagai sakramen. Setelah itu adalah baptisan. Baptisan disebut sebagai sakramen. Sakramen bagi sebagian orang ada yang menyebut sakramen adalah sakra, dari bahasa Latin sakra. Sakra berarti kudus. Dan yang kedua ada yang berkata men, di sana berarti momento. Momento berarti waktu, momen. Jadi sakramen adalah waktu momen yang kudus. Jadi ketika Anda melakukan baptisan, that's sakramomento, adalah waktu yang kudus, momen yang kudus. Waktu Anda perjamuan kudus, itu sakramomento, kudus, momen yang kudus, waktu yang kudus. Tetapi ada sebagian besar mengatakan sakramen berarti sakra, kudus, men di sana seperti testamen. Men di sana seperti sebuah testamen, sebuah perjanjian. Jadi sakramen adalah satu tindakan di mana kita mengalami perjanjian. Kita mengalami pengalaman dengan Yesus pribadi. Sakramen adalah liturgi di mana kita mengalami Yesus secara spiritual. Mengalami Yesus secara rohani. Yesus yang tidak terlihat, Yesus yang tidak dikenal. Ketika mereka melakukan sakramen, mereka terbuka dan mengenali Yesus. Sakramen adalah waktu di mana mata rohani kita harus menjadi terbuka. Dan kita mengalami Kristus. Kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami kehadirannya. Artinya gini, waktu Anda sakramen baptisan, Anda harus mengalami Kristus dalam baptisan itu sendiri. Orang Injili biasa menggunakan apa yang dipakai oleh Paulus. Satu hal yang kuinginkan yaitu aku bersekutu dengan penderitaannya. Aku mengenal kuasa kebangkitan. Jadi kita mengalami persekutuan. Kita mengalami Kristus. Kita mengalami fellowship, bukan hanya sekedar fellowship biasa. Tetapi benar-benar kita mengalami Kristus. Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan saya percaya waktu kita buat perjamuan kudus, mari ini jadi momen, momento. Tetapi bukan sekedar momen, tapi momen di mana kita
sekali lagi memandang Yesus, mengalami Yesus. Kemarin saya ngisi seminar, ada Sam juga di situ. Dan rekan saya berkata, saya menggambarkan perjamuan kudus seperti Yesus sementara menikah dengan kita. Dan di akhir dari liturgi pernikahan adalah sang pengantin pria membuka cadar sang pengantin wanita. Dan kemudian mereka berciuman. Dan saya suka waktu teman saya bilang begini, ketika mereka melakukan perjamuan kudus, mereka mengingat Yesus. Tiba-tiba seperti ada cadar yang dibuka. Cadar yang tadinya menutup, bukan cadar transparan katanya, ya, seperti modern. Zaman dulu cadar seakan-akan memang sangat-sangat tertutup. Tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi waktu itu dibuka, Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Sakramen perjamuan kudus setiap kali kita makan dan minum, itu adalah sakramen cinta. Sakramen di mana seperti pengantin pria membuka cadar pengantin wanita. Dan pengantin wanita bisa melihat sang pengantin pria. Dan mereka memeteraikan pernikahan mereka dengan sebuah ciuman. Sebuah ciuman yang hangat. Sebuah ciuman yang kudus. Dan saya berdoa hari ini, mari kita siapkan hati kita. Siapkan roti anggur kita. Siapkan roh Anda. Anda bayangkan seperti sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Tapi itu seperti Tuhan sementara membuka cadar kita. Sehingga yang kita lihat hari itu bukan kekecewaan kita, bukan ketakutan kita, bukan kebingungan kita, bukan kekhawatiran kita, bukan ketidaktahuan kita. This is the way He give the resting of soul. Inilah caranya Dia memberi ketenangan bagi jiwa kita. Yesus berdiri begitu dekat dengan Anda. Sehingga yang kita bisa lihat bukanlah ketakutan, bukanlah kekhawatiran. Tapi kita hanya bisa lihat Yesus. Dan momen itu adalah momen di mana kita bersekutu dengan begitu lekat dengan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi, saya tidak lagi takut. Saya tidak lagi khawatir. Sebab yang paling penting, Dia terlalu dekat dan sangat dekat dengan saya. Dia ada bersama-sama dengan saya. Dan selama masih ada Yesus, saya tidak akan pernah takut. Saya tidak akan pernah bimbang. Mari siapkan perjamuan kudus Anda. Dengan mata rohani lihat, Dia sementara membuka cadarmu. Dan hari ini Anda hanya akan lihat Yesus. Dan hanya Yesus. Tidak lagi ketakutan Anda, lihat Yesus. Tidak lagi kekhawatiran Anda, lihat Yesus. Bukan lagi rasa sakit Anda, lihat Yesus. Bukan lagi rasa kecewa Anda, lihat Yesus. Yesus. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di kasih. Ku rindukan selalu Dia. Selalu diam dalam baitmu. Kalau Anda sudah lihat masalah yang Anda lihat,
Dekati Anda bukan wajah Yesus, tapi wajah masalah. Dan seperti kalau saya bayangkan Anda menikah dengan masalah, makanya masalahnya tidak pernah mau lepaskan Anda. Sebab you married with the problem. Anda nikah dengan masalah. Anda tidak mau lepas masalah. Kalau Anda cuma lihat perlakuan orang yang buruk sama Anda, yang Anda ingat buruknya orang, marahnya Anda pada orang itu, marah, berarti wajah kemarahanlah yang sementara membuka cadarmu dan mendekati engkau. Berarti Anda menikah dengan kemarahan. Itu sebabnya kemarahan itu tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau Anda yang Anda lihat adalah kekhawatiran, maka wajah yang membuka cadar Anda adalah wajah kekhawatiran, berarti Anda menikah dengan kekhawatiran. Itu sebabnya kekhawatiran tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau yang Anda pikirkan hanyalah, yang Anda lihat adalah rasa sakit, kesakitan. Apa kata dokter? Maka wajah yang mendekati Anda, yang membuka sadar Anda adalah sakit penyakit. Itu sebabnya sakit penyakit tidak pernah meninggalkan engkau. Sebab Anda menikah dengan sakit penyakit Anda. Anda menikah dengan apa kata dokter pada hidup Anda. Makanya nggak pernah lepas. Anda mau tunggang balik, Anda mau tangking, Anda mau doa puasa, itu nggak akan pernah lepas. Kenapa? Sebab yang Anda lihat itu terus. Tapi hari ini firman Tuhan buat saya, wow, waktu saya renungkan tadi malam, wow. Nikah dengan Yesus. Artinya hanya wajah Yesuslah yang bisa mendekati kita. Hanya wajahnya yang harus kita pandang terus. Bukan berarti saya tidak peduli dengan keadaan saya. Keadaan saya ada kuat, keadaan saya ada kecewa, keadaan saya ada rasa marah. Tapi saya tidak menikah dengan kemarahan, saya tidak menikah dengan kekhawatiran, saya tidak menikah dengan kekecewaan, saya tidak menikah dengan kesalahan, saya tidak menikah dengan kegagalan saya tidak menikah dengan rasa marah saya tidak menikah dengan rasa takut saya tidak menikah dengan itu semua. Saya nikah dengan Yesus. Saya lihat Yesus. Dan itu give resting of our soul. Ketenangan bagi jiwa kita. Mari yuk kita izinkan Yesus buka cadar kita sekali lagi yuk pagi ini. Ini the time of fellowship, sakramen. Momen penting. Perjanjian penting. Yesus kemudian mengambil roti. Mengucap syukur dan berkat atasnya. Memecah-mecahkan roti itu. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Bukankah orang menikah saling menyerahkan tubuh? Yesus menyerahkan hidupnya bagi Anda dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Ambil cawan Anda. Terima kasih, terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan. Mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Cawan yang telah dimeteraikan oleh karena darah. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Alami Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Terima kasih. Bertemu Dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan Engkau, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Tuhan, hamba berdoa biarlah pagi hari ini kata ini kuat. Biarlah kami bercerai dengan kemarahan kami. Kami bercerai dengan kekhawatiran kami. Kami bercerai dengan kebencian kami. Kami bercerai dengan rasa bersalah kami. Kami bercerai dengan rasa gagal, rasa malu kami. Bercerai dengan rasa sakit kami. Kami bercerai. Kami terpisah. Dan kami bersekutu dengan Engkau. Kami menikah dengan Engkau. Kami memandang Engkau. Wajah-Mu, bukan wajah ketakutan, bukan wajah kemarahan, bukan wajah kebencian, bukan wajah kekhawatiran, bukan wajah ketidaktahuan, bukan wajah kebingungan, bukan wajah takut akan masa depan, bukan wajah rasa bersalah, bukan wajah duka cita, tetapi kami berjumpa dengan wajah-Mu Yesus. Dan dalam wajah-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada pengharapan, ada keberanian, ada iman. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa terjadi dalam nama Yesus. Paulus mengatakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa ibadah kita memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, marilah kita menerima keuntungan yang besar dari ibadah itu sendiri. Angkat dua tangan Anda dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita dan urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Biarlah hatimu diterangi, mata rohanimu dibuka, telinga rohanimu dipertajam, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Engkau akan berjumpa dengan Dia, engkau akan mendengar makin tajam dengan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkati pekerjaanmu, anak cucumu, diberkatilah semuanya dalam nama Yesus. Amin.